Saudara, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Pagi, dan Imam, permasalahan kemiskinan masih dinilai sebagai tantangan utama bagi sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik dalam mengejar target pencapaian Millennium Development Goals 2015. Target pencapaian cukup berat dan salah satunya tingginya angka kemiskinan yang dipicu ketimpangan sosial, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan bencana alam. Kemiskinan masih menjadi masalah utama sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Akibatnya, target pencapaian Millennium Development Goals 2015 tidak tercapai maksimal sesuai tenggat waktunya. Pemerintah menekankan agar rendahnya pendapatan dan terbatasnya lapangan kerja dijadikan agenda penting untuk mengurangi angka kemiskinan. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam menuntaskan kemiskinan terletak pada proses penanganan rumah tangga sangat miskin atau kelompok yang berada pada level terendah dalam kelompok keluarga miskin. Melalui konferensi keempat internasional Konsorsium for Social Development Wilayah Asia dan Pasifik tahun 2012 di Yogyakarta, diharapkan mampu menjadi ajang saling berbagi informasi mengenai realisasi pembangunan sosial yang terjadi di negara masing-masing, khususnya realisasi pembangunan milenium. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri tetap optimis mampu mengejar target pembangunan milenium 2015, terlebih jika didukung dengan kualitas pekerja sosial yang memadai dan keberpihakan anggaran. 8 target yang ditetapkan dalam MDGs merupakan aspek-aspek yang mendasar bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Tingkat pencapaian MDGs mencerminkan tingkat peradaban umat manusia. Meskipun terdapat kemajuan-kemajuan dalam pencapaian MDGs yang nyata, namun banyak negara yang masih menghadapi tantangan. Sungguh suatu kehormatan. Tingginya parameter yang ditetapkan dalam pembangunan milenium berupa pengurangan angka kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, pemenuhan pendidikan dasar bagi anak, pengurangan angka kematian anak, kematian ibu melahirkan, serta kesetaraan gender, tak jarang menyebabkan belum tercapainya target pembangunan milenium, sehingga perlu political will pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat. Di masyarakat itu ada kategori atau ada segmen yang kategorinya sangat miskin atau extreme poverty. Nah, untuk extreme poverty ini sudah tentu butuh special attention di dalam membangun strategi untuk mencapai target MDGs sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Nah, persoalannya sejauh mana program-program pembangunan sosial Indonesia itu memastikan bahwa masyarakat yang sangat miskin ini menjadi prioritas, menjadi fokus di dalam pembangunan. Tanpa itu, saya kira upaya untuk menurunkan angka kemiskinan bisa dicapai. Ketika melakukan kunjungan lapangan ke kelompok usaha bersama Sidomukti, Dusun Cengkehan, Ukirsari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, para delegasi sejumlah negara Asia Pasifik menilai positif program pembangunan milenium di Indonesia. Sejumlah kreativitas warga dan kaum ibu di kawasan terpencil tersebut dapat dijadikan percontohan berjalannya program pembangunan milenium. Bagi warga dan tokoh masyarakat Bantul, bantuan pemerintah sangat dirasakan manfaatnya dalam membangun lingkungan serta meningkatkan nilai tambah ekonomi keluarga. Dibantu dari Dinas Sosial, terus kemudian kami bikin usaha untuk usaha batik itu biar kami para ibu PKH bisa meningkatkan pendapatan. Untuk PKH seperti ini nanti akan kita kembangkan karena di Imogiri ada 8 desa. Nanti kita komunikasi dengan Pak Lurah masing-masing untuk warganya untuk bisa seperti yang ada di Cengkehan ini. Positifnya pencapaian pembangunan milenium di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Indonesia, diakui sejumlah delegasi, diantaranya Profesor Ismail Baba, asal Malaysia, namun pelaksanaannya harus mampu memberdayakan masyarakat setempat. Saya ini merupakan satu
konferensi yang amat baik sekali untuk kita mengenal pasti sejauh manakah MDG itu telah mencapai objektifnya ataupun tidak. Sekjen Kementerian Sosial sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Internasional, Toto Utomo Budi Santoso mengatakan, event internasional ini tidak hanya berusaha menjawab isu problematika pembangunan sosial di kawasan Asia Pasifik, tapi berkontribusi pula bagi penguatan pencapaian tujuan pembangunan milenium, serta mereformulasi strategi baru dalam mempertahankan dan memajukan pembangunan sosial. Kita harus melakukan percepatan, ya, bukan kecepatan, karena perkembangan permasalahan sedemikian pesat, sementara potensi yang kita miliki terbatas. Dan konferensi inilah kita mencoba menyatukan pemahaman terhadap penanganan masalah-masalah ini. Konferensi yang melibatkan para pakar, akademisi, praktisi sosial, dan perwakilan pemerintah menghasilkan deklarasi yang memuat 3 rekomendasi, antara lain mengafirmasi ulang peran penting solidaritas di antara negara kawasan Asia Pasifik, memastikan pelayanan sosial yang dapat diakses kelompok masyarakat miskin, berinvestasi di sektor pembangunan sosial demi tercapainya reformasi yang dibutuhkan dalam pembangunan milenium, termasuk keadilan sosial, keamanan, kesetaraan dalam kesehatan dan pendidikan.